Halo Sobat Gabut yang budiman. Kali ini kita akan bahas sebuah film superhero. Film ini berjudul The Batman 2022. Film ini menceritakan ketika Riddler, seorang pembunuh berantai yang sadis, mulai membunuh tokoh-tokoh politik penting di Gotham. Batman dituntut untuk menyelidiki korupsi tersembunyi di kota itu dan mempertanyakan keterlibatan keluarganya. Dengan inteligensi kegabutan yang saya miliki, tanpa banyak basa-basi, kita langsung bahas filmnya, tapi sebelum itu seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Di awal film, seorang pria yang sedang menonton berita. Pria itu bernama Michael Jr. Ia sedang menyaksikan acara debat kampanye televisi di rumahnya. Acara televisi itu menenangkan dirinya yang tengah berdebat dengan calon wali kota lain, yaitu seorang perempuan berusia 28 tahun, yang bernama Bella Real. Michael Jr. kembali mencalonkan diri lagi untuk menjadi wali kota Gotham City. Setelah periode sebelumnya, ia terbukti gagal dalam memimpin kotanya. Terbukti meningkatnya kriminalitas di jalanan, pembunuhan, narkoba, dan tidak adanya keadilan. Michael tidak menyadari bahwa di belakangnya ada seseorang misterius bertopeng, kemudian orang itu membunuh Michael. Kemudian dari kegelapan, dengan sorot lampu khasnya, Batman bersama polisi kota Gotham, ia menyelidiki TKP pembunuhan sang wali kota. Batman menemukan sebuah surat. Surat itu berisi petunjuk teka-teki yang ditujukan untuknya. Kemudian, Batman pun pulang ke rumahnya. Setelah sampai, ia langsung melepaskan lensa mata canggih miliknya untuk melihat kembali rekaman pembunuhan wali kota. Hal ini mengingatkan kembali kejadian yang sama 20 tahun yang lalu ketika Thomas Wayne, ayah Bruce Wayne, yang waktu itu mencalonkan diri sebagai wali kota. Dari teka-teki yang Batman terima, akhirnya dapat ia pecahkan. Dalam teka-teki tersebut, terdapat sebuah kata drive, dan Batman pun bersama rekan polisinya. Ia kembali ke rumah almarhum. Saat Batman sampai di garasi mobil, mereka pun melihat satu mobil yang dianggap Batman merupakan sebuah petunjuk. Kemudian, Batman menemukan sebuah drive atau flash disk di dalam mobil tersebut. Mereka pun membuka file flash disk tersebut, dan ternyata berisi foto-foto sang wali kota yang baru keluar dari sebuah klub bersama seorang ciwi. Batman pun pergi ke klub tersebut bersama teman polisinya, namun saat di klub, Batman diserang dan terjadilah baku hantam. Saat Batman menginterogasi pemilik klub, tiba-tiba dating seorang ciwi. Ia memberikan sejumlah uang kepada si pemilik klub. Batman yang curiga dengan ciwi tersebut, ia pun mengikuti si ciwi tersebut ke apartemennya, dan ternyata ciwi itu adalah ketuman. Batman pun terus mengikutinya. Ternyata ketuman itu pergi ke TKP tempat wali kota dibunuh. Saat ketuman membuka berangkas, betapa luasnya ia. Ternyata ada Batman yang dari tadi mengikutinya. Batman menuduh bahwa ketumanlah yang telah membunuh wali kota. Namun ketuman membantahnya, karena ia hanya mau mengambil paspor milik temannya yang diambil oleh almarhum. Kemudian, ketuman pun mengajak Batman untuk ke apartemennya supaya ia percaya. Saat mereka asik ngobrol, masalah pembunuhan wali kota saja belum selesai. Tiba-tiba di TV ada sebuah video yang menunjukkan bahwa seseorang telah membunuh kepala polisi. Batman pun kemudian pergi ke TKP untuk menyelidiki pembunuhan kepala polisi. Saat Batman melihat almarhum kepala polisi, ternyata kepala polisi itu dibunuh dengan cara diracun, menggunakan racun tikus. Kemudian, Batman pun menemukan kembali sebuah surat yang penuh dengan teka-teki, seperti surat yang ia temukan sebelumnya. Saat pembunuhan wali kota, isi dari teka-teki surat tersebut yaitu, bawa dia ke cahaya, dan temukan tikusnya. Catwoman dan Batman pun bekerja sama untuk mengungkap pembunuhan ini. Catwoman pun menyamar sebagai seorang pengunjung klub tersebut. Catwoman menggunakan lensa mata milik Batman untuk merekam semua nama-nama yang ada di klub tersebut. Ternyata di sana terdapat orang-orang penting, mulai dari polisi, jaksa, dan dewan kota Gotham. Kemudian, saat di dalam klub, datang pemilik klub yang waktu itu bersama temannya yang bernama Falcon.
seorang mafia besar narkoba. Setelah itu, ketua umum pun pergi menggunakan taksi. Kemudian, Batman dan teman polisinya bertemu untuk membicarakan perkembangan kasus ini. Ternyata banyak pejabat-pejabat penting kota Gotham yang merupakan dalang dari kasus mafia dan narkoba. Kasus ini ada kaitannya dengan kematian Mitchell dan kepala polisi. Keduanya adalah pejabat yang korup. Singkat cerita, Bruce Wayne datang ke acara penghormatan kematian wali kota. Falcon memperkenalkan Bruce Wayne kepada Penguin, pemilik klub yang waktu itu didatangi Batman. Bruce Wayne merupakan seorang pangeran Gotham City. Kemudian Bruce Wayne masuk ke ruangan. Terlihat di sana banyak sekali polisi sedang berjaga. Kemudian, Bruce pun didatangi oleh Bella Real. Bella berbicara kepada Bruce bahwa Bella butuh bantuan Bruce untuk kemajuan Gotham City. Saat sedang melakukan upacara penghormatan, tiba-tiba datang sebuah mobil dari luar dan menghantam orang-orang yang ada di sana. Saat mobil itu berhenti, polisi pun mengepung mobil tersebut. Kemudian seseorang keluar dari mobil tersebut. Ternyata itu adalah jaksa Gil Carlson yang hilang dari semalam, dengan leher yang telah dipenuhi oleh bom dan mulutnya dilakban. Di dada sang jaksa, terlihat ada surat untuk Batman. Polisi mengevakuasi orang-orang untuk segera meninggalkan gedung tersebut. Kemudian datang Batman. Batman pun mengangkat telepon yang ada di tangan Pak Jaksa. Kemudian orang misterius memberikan pertanyaan kepada Batman, agar Batman menjawab teka-teki yang ia kirim. Batman pun menjawab 2 pertanyaan. Saat pertanyaan ketiga, jika jaksa tidak menjawab maka bom yang ada di lehernya akan diledakkan karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan kepada keluarganya. Jaksa pun tidak menjawab pertanyaan tersebut, dan bom pun meledak dan membubuhkan tubuh Pak Jaksa. Batman pun pingsan dan dibawa ke kantor polisi. Polisi mencoba untuk melepaskan topeng Batman, tapi tidak bisa karena Batman keburu sadar. Kemudian Batman dituduh bahwa ia yang membuat jaksa terbunuh. Kemudian, Batman pun kabur dari kantor polisi setelah Batman berhasil kabur. Ia bertemu kembali dengan teman polisinya Batman, bercerita bahwa anggota kepolisian bernama Kenzie. Ia terlibat dalam kasus narkoba. Batman pun memata-matai Penguin. Saat Penguin akan melakukan transaksi narkoba di sana juga, terlihat Kenzie yang sedang ikut dalam transaksi barang haram tersebut. Kemudian ada Catwoman. Ia berniat untuk mengambil uang yang ada di mobil Kenzie. Batman yang melihat hal itu, ia langsung menghampiri Catwoman, karena ia bisa saja menggagalkan rencana Batman. Tapi mereka berdua ketahuan oleh Penguin, dan Batman pun ditembak. Di situ pun terjadi kejar-kejaran Batman dan komplotan tersebut. Akhirnya ia dapat membuat komplotan narkoba itu tidak berdaya. Akhirnya Penguin tertangkap. Batman pun menginterogasi Penguin. Batman menanyakan siapa orang misterius yang telah membunuh pejabat korup itu. Penguin pun berkata bahwa dia tidak tahu. Setelah mendapatkan petunjuk lagi, Batman pun mendatangi panti asuhan. Setelah sampai di sana, di dalam ruangan, mereka melihat video-video tentang Thomas Wayne pada saat kampanye. Di sini terungkap, mungkin orang misterius itu adalah satu anak panti asuhan itu. Batman pergi ke apartemen Bruce Wayne, karena ia sadar bahwa target berikutnya adalah Bruce. Ternyata, Alfred, orang kepercayaan keluarga Wayne, terkena ledakan bom dari paket yang dikirimkan orang misterius. Batman pun pergi menyusul ke rumah sakit. Dia masih koma dan tidak sadarkan diri. Batman terus berusaha memecahkan teka-teki dengan menggunakan bukti-bukti yang ada, mencoba membuat mind map untuk mempermudah ia memecahkan teka-teki tersebut. Catwoman dan Batman pun bekerja sama kembali untuk memecahkan kasus ini. Saat Bruce Wayne melihat berita di TV tentang video dari kiriman orang misterius, yang Bruce Wayne terlihat putus asa pendengar fakta tentang keluarganya dan terungkap fakta bahwa selama ini Alfred membohongi Bruce.
Scene beralih. Saat Batman dan temannya bertemu kembali dan di sana sudah ada Catwoman yang menangkap Kenzie, seorang polisi Gotham. Kenzie pun diinterogasi. Catwoman yang kesal dengan Kenzie ingin menghantam Kenzie, namun dicegah oleh Batman. Kemudian, Catwoman pergi ingin menemui Falcon untuk membunuhnya. Saat Catwoman sedang melakukan sandiwaranya, tiba-tiba Falcon dipanggil anak buahnya, melihat berita di TV, yang menunjukkan bahwa bukti rekaman pembunuhan yang dilakukan Falcon. Batman pun sampai di klub. Akhirnya Falcon tertangkap dan diserahkan Batman ke polisi. Saat akan diserahkan, Penguin berusaha menembak Falcon. Tiba-tiba, tembakan jarak jauh dari atas gedung langsung mengenai Falcon. Akhirnya dia pun mati di bawah cahaya lampu jalan. Sadarkan hal itu, Batman langsung teringat dengan teka-teki yang tetap membawa mereka ke bawah cahaya. Kemudian, para polisi pun menggerebek gedung apartemen yang digunakan si penembak. Saat masuk ke salah satu ruangan, Batman dan polisi terkejut ternyata apartemen ini merupakan markas dari orang misterius yang selalu memberikan teror. Banyak bukti-bukti dan semua rencana pembunuhan yang dilakukannya. Kemudian, ada salah satu saksi mata mengatakan kepada polisi, ada orang yang mencurigakan keluar dari bangunan itu dan pergi ke kafe di ujung jalan tersebut. Kemudian, polisi langsung mengepungnya. Dengan santainya ia sambil meminum secangkir kopi susu dengan aroma yang khas. Dengan santainya dia mengangkat tangan sebagai tanda menyerah dan tersenyum kepada Batman. Kemudian, ia menceritakan bahwa dia merupakan anak yatim piatu di panti asuhan. Dia ingin bekerja sama dengan Batman untuk membasmi kejahatan di kota Gotham. Malam harinya Batman kembali ke apartemen tersebut. Dia ketemu dengan salah satu anggota polisi, dan dia melihat barang bukti yang dikumpulkan Batman. Terlihat ada benda tumpul yang terbuat dari besi yang digunakan untuk membunuh Michael. Ternyata itu adalah alat pengungkit untuk membuka karpet. Batman membuka lantainya. Dan ternyata di sana ada sebuah simbol dan tulisan dan dibuka menggunakan password. Di video di laptop Riddler. Video itu menyangka rencana terakhirnya sebelum dia dipenjara, yakni mengebom 7 titik bendungan penahan air kota Gotham, namun Batman terlambat. Para penduduk kota Gotham langsung ketakutan. Rumah-rumah mereka hancur diterjang air bendungan, dan banyak korban yang berjatuhan. Scene beralih. Di-Man pada hari bertepatan dengan hari pemilihan wali kota baru Bella-Real. Pada saat wali kota terpilih kota Gotham akan memulai pidatonya, secara tiba-tiba dia ditembak oleh pengikut. Namun dia segera dievakuasi dan diselamatkan teman. Ternyata, sebelum melakukan pidato, bahwa kelompok psikopat itu sudah siap-siap di atas gedung. Batman menghabisi para pengikut psikopat tersebut. Dan akhirnya, Batman bisa mengalahkan pasukan psikopat itu. Scene beralih ke evakuasi kota Gotham yang terkena banjir. Bella terlihat sangat bertanggung jawab atas keselamatan penduduk kota Gotham. Akhir cerita Batman dan Catwoman. Mereka pun berbincang. Catwoman mengajak Batman untuk ikut pergi bersamanya, tetapi Batman menolaknya. Ia memilih untuk tetap tinggal di Gotham. Dan film pun selesai.